Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Radar Tasik ID, kembali lagi bersama saya Sandi Awe. Pada tanggal 9 Februari selalu diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Nah, kali ini saya mengundang perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia Tasikmalaya, yaitu Kang Nova Nugraha. Ya, selamat sore, Kang. Selamat sore, Kang. Ya, Kang Nova ini adalah sekretaris ya. Betul, sekretaris di PWI. Nah, kita ingin berbincang-bincang tentang bagaimana PWI melihat suasana kondisi saat ini, di mana COVID-19 masih berlangsung sampai 2021. Dari tahun lalu sudah berjalan 1 tahun, dan para jurnalis semuanya beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ini bagaimana Kang Nova ini teman-teman jurnalis di PWI selama liputan COVID itu seperti apa? Ya, pertama terima kasih ya, Kang Sandi sudah diundang ke podcastnya. Pandemi memang bukan hanya bagi jurnalis saja, tentunya menjadi tantangan ya bagi teman-teman jurnalis. Kami dan teman-teman di PWI juga ini menjadi satu. Di awal memang berat ya, Kang Sandi berat ya. Bagaimana kita harus menjalankan tugas, mencari kemudian mengumpulkan data untuk diolah menjadi informasi dan disampaikan ke masyarakat dalam kondisi yang sangat terbatas begitu ya. Kita tidak boleh berkerumun, apalagi bersentuhan. Di awal kan tidak seperti itu ya, bersentuhan. Lalu bagaimana kita di awal harus menjaga diri agar selamat dari COVID ini. Namun mungkin karena seiring waktu mulai menemukan ritme menemukan ritme, kemudian menemukan strategi juga ya, strategi liputan aman gitu ya Kang Sandi. Jadi kita tetap melakukan liputan tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Sekarang ditambah lagi 2M jadi 5M ya. Jadi 5M ya. Begitu di awal memang sulit Kang Sandi, sulit sekali bagi kita yang biasa ritme kerja kita tinggi ya. Pagi keluar, siang tiba-tiba ada apa? Bertemu banyak orang, narasumber begitu. Akhirnya dibatasi ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan agar informasi tetap dapat disampaikan, kita pun aman begitu. Ya seperti tadi ya 5M ya mungkin ya kalau sekarang. Konferensi pers juga sekarang udah berbeda dengan yang dulu ya. Betul. Konferensi pers berkumpul bersama-sama. Sekarang kemarin di lapangan gimana tuh konferensi pers? Ya memang di awal-awal ini dilakukan. Nah inilah beruntung kita hidup di tahun 2021 ya. Teknologi sudah canggih gitu ya. Jadi tidak sulit untuk melakukan pertemuan dengan orang banyak. Gitu. Apalagi ada aplikasi gitu ya. Yang tren saat ini begitu. Nah di awal memang menggunakan itu, namun seiring itu pula ada kebijakan pemerintah dengan pembatasan tadi ya. Jadi silakan berkumpul, jaga jarak dengan jumlah yang sangat terbatas. Ada beberapa narasumber kita yang memang mengundang dengan batasan-batasan tersebut. Tapi juga ada yang tetap melakukan press conference, rilis jumpa pers begitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Zoom, Google Meeting dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak menjadi masalah karena memang yang kita butuhkan adalah informasi ya. Jadi Kang Sandi silakan saja itu bisa disampaikan seperti apa. Cuman memang di awal sedikit adaptasi ya. Begitu Kang Sandi. Kemarin kan tanggal 9 Februari baru memperingati Hari Pers Nasional ya, senasional. Bagaimana teman-teman PWI memperingati ini tahun ini? Nah ini juga di tengah keterbatasan pandemi ya. Biasanya banyak sekali kegiatan yang teman-teman lakukan. PWI terus organisasi lain juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang yang memperingati Hari Pers Nasional. Tapi di saat ini kita hanya melakukan syukuran, butong tumpeng begitu nggak sih? Untuk di PWI, di sekretariat di PWI kita juga mengundang beberapa rekan teman begitu, termasuk juga teman-teman yang ada di balai kota juga. Hanya untuk bersilaturahmi saja begitu Kang Sandi. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya tadi ya berkerumun. Begitu. Dibatasi. Tapi, kemarin ada Zoom nggak dengan PWI Nasional? Ya ada, karena memang kemarin dibuka langsung oleh Presiden. Kemudian juga kita pengurus PWI di daerah wajib mengikuti Zoom meeting se-Indonesia ya. Namun sayang sekali karena
kebetulan saya juga bertugas kemarin akhirnya tidak bisa mengikuti Zoom. Namun rekan-rekan di PWI ini mengikuti Zoom meeting tersebut. Tema kemarin ya HPN itu pada intinya bahwa para jurnalis itu diminta untuk membangkitkan harapan betul. masyarakat di tengah pandemi ini. Nah, bagaimana Betul. teman rekan-rekan wartawan menangkap keinginan Ya. pemerintah pusat itu? Betul, menjadi akselerator ya. Iya. Kalau saya kutip dari moto HPN di tahun ini. Menjadi akselerator tuh saya pikir banyak yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis. Tentunya dengan membuat berita-berita positif, berita-berita yang mampu memberikan semangat kepada masyarakat bahwa pandemi itu bukan akhir dari segalanya begitu Kang Sandi. Jadi kita masih tetap bisa berkarya, lakukan apa yang bisa dilakukan begitu ya. Mau jurnalis, mau teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa, siswa juga masih bisa melakukan hal-hal yang positif. Jadi kita selalu memproduksi informasi-informasi yang sisipi semangat-semangat, membangun semangat agar kita ini tidak lemah di tengah pandemi. Jadi bagaimana membangkitkan motivasi diri begitu, Kang Sandi, motivasi diri agar kita ini tetap bekerja apa yang bisa kita lakukan, gitu Kang Sandi. Nah ini sekarang pandemi ya, kemudian ada pertumbuhan penggunaan internet ya di kita dan hampir di dunia tumbuh Betul. pesat, informasi begitu pesat. Ketika orang-orang di rumah itu banyak yang menggunakan fasilitas internet. Banyak beragam informasi beredar di media sosial. Ya. Yang kebenaran pastinya belum jelas. Betul. Ada hoax juga berseliweran. Ya. Nah, bagaimana menangkap situasi seperti ini para teman-teman di jurnalis? Ya, ini sama halnya ketika kita berhadapan dengan pandemi ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi teknologi memang menjadi teman yang baik apabila kita memanfaatkan ini dengan baik juga ya, Kang Sandi. Namun di satu sisi ini juga menjadi bumerang bagi siapapun tentunya yang menggunakan teknologi ini, terlebih untuk menyebarkan informasi-informasi yang tadi Kang Sandi bilang hoax itu ya, hoax, informasi berita bohong lah begitu ya, berita-berita bohong. Nah, kita teman-teman media, teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis juga memang sudah berkomitmen di awal ketika kita menjadi seorang jurnalis ataupun wartawan, kuncinya adalah jujur, menginformasikan informasi dengan jujur begitu. Tujuannya apa? Agar masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin paham begitu apa yang terjadi saat ini, terutama di tengah pandemi begitu. Banyak sekali ya Kang Sandi informasi-informasi hoax gitu, berita-berita bohong, termasuk saat ini ketika pemerintah juga mengulirkan harapan baru dengan vaksin. Itu berita bohong gitu kan. Jadi memang tanggung jawab yang berat karena tadi yang diutarakan Kang Sandi, pemanfaatan media internet ya. Jadi memang kita juga terutama teman-teman yang di online media-media cyber gitu ya, juga ini lebih kencang lagi Kang Sandi. Jadi bagaimana memberitakan atau menginformasikan hal-hal yang benar. Saya juga berterima kasih ke Kominfo juga yang meskipun sedikit agak terlambat ya, yang sekarang bisa membedakan ketika ini berita bohong atau bukan, masyarakat bisa kan ada ini khusus ya Kang Sandi yang diinikan oleh Kominfo. Terima kasih. Jadi ini juga bagian dari bagaimana kita menangkal informasi-informasi yang hoax. Kalau yang teman-teman wartawan yang mungkin tetap bekerja pada realnya, memberikan informasi yang jujur, ya itu salah satunya juga untuk memerangi berita-berita bohong yang beredar sekarang sekali begitu. 2021 itu memang benar-benar menjadi ujian bagi para jurnalis juga ya. Betul, ujian. Pandemi, kemudian bagaimana mengklirkan informasi-informasi yang beredar di pesat di media sosial. Betul. Nah, Kang Nova udah berapa lama menjadi jurnalis sih? Ya, sedikit cerita ya. Karena saya besar di radio ya, di media suara begitu di radio. Saya kuliah dari 98 begitu. Saya sudah bekerja di radio. Tapi waktu itu saya masih siaran. 3 tahun kemudian saya digeser posisinya ke reporter. Kalau bahasa di radio tuh reporter ya, hampir sama dengan TV mungkin. Dari 5 tahun, 2003 berarti 2002-2003 saya sudah menjadi reporter radio. Berarti 2003 sampai sekarang Kang Sandi. Saya masih reporter aja. Dulu di radio apa? Kalau dulu saya bekerja di radio
Intan. kemudian Lalu kemudian saya pindah ke RRI. Dan sampai sekarang saya di RRI. Di RRI. Jadi lumayan lah, cukup sebentar. Udah lama ya. Sudah lama ya. Jadi langsung ditugaskan di Tasik. Atau di mana dulu? Waktu di RRI saya langsung langsung ditugaskan di Tasik. Betul. Ada pengalaman yang benar-benar diingat gitu, yang menjadi kenangan selama liputan itu ada nggak? Yang sebenarnya banyak Kang Sandi, termasuk juga saat ini ya. Beberapa aja nih. Ini saya pikir ini bakal jadi kenangan sejarah ya. Betul. Sejarah. Begitu sulitnya kita berhadapan dengan ini ya, semuanya juga mungkin berpikir sama. Tapi mungkin yang paling menarik ataupun yang paling menantang ya untuk saya ketika dulu Pasir Besi ya Kang Sandi. Itu Pasir Besi bukan hanya sekadar liputan biasa. Saya juga mungkin Kang Sandi juga mendapatkan beberapa ancaman itu ke pribadi ya. Betul, tentang liputan Pasir Besi, energinya luar biasa. Betul. Jadi ya itulah mungkin tugas berat seorang jurnalis ya, seorang wartawan seperti itu. Tapi mungkin itu ya resiko juga ya, resiko dari tanggung jawab kita sebagai jurnalis. Jadi saya pikir tidak apa-apa bagaimana kita menyikapinya dengan baik begitu, dan insya Allah itu menjadi kenangan lupakan. Di samping juga banyak kenangan-kenangan lain seperti peliputan bencana apalagi ya yang seperti itu. Ya mungkin itu Kang Sandi yang mungkin sampai sekarang masih teringat. Pasir Besi memang kenangan itu. Betul. Sekarang udah berhenti ya? Ya. Udah berhenti total. Betul. Nah, bila misalnya ada generasi teman-teman muda nih ya, mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin menjadi jurnalis, apa sih kira-kira modal untuk menjadi jurnalis yang utama? Ya, modalnya banyak. Dari pengalaman Kang Nova aja bisa aja. Baik, banyak sekali sebetulnya ya. Tidak hanya bisa menulis, tidak hanya bisa mencari informasi, kemudian mengolahnya menjadi mencari data dan kemudian mengolahnya menjadi informasi. Saya boleh mengutip namanya? Kuat. Sebenarnya bukan kuat juga. Kalau mungkin dulu saya pernah dengar istilah jurnalisme Nabi ya, Kang Sandi ya. Jadi bagaimana Rasul itu selalu jujur, amanah ya, amanah. Jadi ya saya pikir itu modal utama sebagai jurnalis karena bagi jurnalis itu berat. Buat seorang jurnalis untuk berdiri di atas kakinya sendiri itu sangat berat. Menjaga independensi begitu ya, menjaga ya netralitas begitu ya Kang Sandi, agar kita itu bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya itu agak sulit ya. Jadi yang paling penting adalah jujur menurut saya ya, hanya jujur. Amanah. Betul. Jujur, terus kemudian sekolah juga penting. Sekolah itu penting. Sekolah penting. Jadi tidak hanya biar bisa menulis ya. Sekolah itu sangat-sangat penting. Dan mentalnya juga. Mentalnya terutama mental. Karena kerjanya kan 24 jam ya. Betul. Bahkan lebih dari itu. Tidak ada ya, 36 jam. Nah, istilah 36 jam mungkin begini. Jadi kerja yang tidak kalau jadi jurnalis, kerja yang tidak terbatas oleh waktu, bukan artinya bahwa kita terus-terusan 24 jam bekerja, tapi dalam waktu, misalnya pengalaman saya ketika saya baru tidur jam 12 malam, tiba-tiba ada kejadian tuh, ada bom misalnya. Dulu ada bom di bom panci atau bom molotov kalau nggak salah di Raja Pola. Baru tidur, ada bom, langsung bangun lagi, langsung pergi. Padahal udah baru beres di kantor itu. Itu mungkin ya. Fisik juga mungkin harus kuat. Fisik harus kuat. Satu lagi mungkin Kang Sandi, selain tadi itu jujur begitu ya, harus tahan stres. Ya, tahan stres. Karena yang saya alamin sendiri ya, kita tuh di bawah tekanan, selalu di bawah tekanan. Selalu di bawah tekanan, baik tekanan dari perusahaan, tapi tekanan diri juga, bukan tekanan sebenarnya, itu tanggung jawab saja. Iya. Ketika kita mau tidur saja kita masih berpikir apakah berita tadi sudah benar, kita buat, kemudian bangun tidur kita masih berpikir lagi, takut salah. Kemudian ketika bangun mau liputan kemana, informasi apa yang mau kita sampaikan. Jadi berpikir. Mungkin ketika tingkat stresnya tinggi, jadi memang ya itu tadi mental ya, Kang Sandi, jadi memang harus kuat. Yang paling diutamakan begitu Kang Sandi. Jadi
Ya luar biasa lah. Teman-teman wartawan ini luar biasa. Baiklah kan Pak, terima kasih Baik. telah Sama-sama, hadir di terima sini kasih. karena waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Kita akan berbincang lagi dalam kesempatan berikutnya. Ya. Oke, para penonton Radar Tasikmalaya jangan lupa untuk subscribe dan juga Anda tetap mematuhi 3M atau 5M 5M sekarang sekarang, ya. betul, ada Memakai tambahan. masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Satu lagi apa? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Oke. Gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.